Ya, baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Satna Dewi, kembali menjumpai Anda tentunya. Kali ini di Manage Your Mind. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, saya akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang memaknai kemerdekaan dalam perspektif Islam. Nah, baik, ini bagaimana kalau menurut Islam? Kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa, tapi coba kita sambut dulu Bapak Dr. Halimi Zuhdi. Apa kabar? Baik, Ibu. Pak, ini panggilannya siapa ini? Bisa Bapak Pak Halimi. Pak Halimi Atau Pak Halim? Pak Halimi. Oh, Pak Halimi ya. Baik. Ini saya mau buka ini kok. Ini. Baik, luar biasa sekali kita kehadiran tamu seorang sastrawan loh. Ini saya bacakan dulu ini beliau ini siapa sebenarnya. Dr. Halimi Zuhdi lahir 16 September 1981, masih muda, adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Karya-karyanya berupa artikel, opini, esai dan puisi dipublikasikan di sejumlah surat kabar dan jurnal akademik. Sebagai akademikus di UIN Malang, ya, siapa yang nggak tahu, Malik Ibrahim ya, UIN Maulana Malik Ibrahim ya Pak Halimi, dan pengasuh Pondok Literasi Darun Nun Malang. Bapak Halimi ini merupakan salah satu duta Foundation for Art and Culture Munir Masjid ya, yang bermarkas di Rumania. Wow, Dharma TV sungguh merasa terhormat kedatangan seorang Dr. Halimi. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan berbincang-bincang mengenai memaknai kemerdekaan dari perspektif Islam. Nah, Pak Halimi, besok ini sudah hari kemerdekaan yang ke-77 negara ini ya. Luar biasa. Sebenarnya kalau 77 ini disebut masih muda apa sudah cukup umur ini? Sudah cukup umur. Sudah cukup umur. Tapi masih sudah negara sedang berkembang terus loh ini. Benar ya, Pak? Betul. Kenapa ini ya? Oke, kita ngobrol. Sebenarnya apa sih definisi dari kemerdekaan suatu bangsa menurut Islam? Secara umum merdeka itu mungkin bebas. Bebas dari tekanan apapun. Kalau seperti manusia bebas dari depresi, maka hidupnya menjadi enjoy, menjadi tenang, menjadi bahagia. Dan itu yang diinginkan oleh seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Mungkin juga hewan-hewan yang tidak bisa berkata, maka kita juga mungkin seandainya mereka bisa berbicara, mungkin pingin juga kebebasan itu. Tetapi kita sebagai manusia, maka tidak ada yang lepas dari keinginan untuk menjadi merdeka. Intinya bebas. Bebas dari tekanan apapun yang ada di luar dirinya. Itu kebebasan, kemerdekaan. Kalau bebas di dalam Islam, kalau kita lihat proklamasi dan beberapa ayat-ayat yang ada di tentang kemerdekaan itu, maka kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Setiap bangsa di dalamnya ada manusia. Karena pertanyaannya adalah perspektif Islam, Islam, maka kemerdekaan seseorang ketika dia sudah bebas untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, dekat dengan Tuhannya. Menjadi budak hanya budak Tuhannya, tidak budak siapapun. Kalau kita masih membudak kepada seseorang, misalkan atasan, budak bukan sebagai atasan, tapi sudah menjadi budaknya, maka ini belum merdeka. Kemudian kita masih membudak kepada harta yang mengkungkung kita siang malam, tidak pernah tahu bahkan kebahagiaan yang kita inginkan dari harta itu, kemudian menjadi tidak bahagia, maka kita tidak merdeka dengan harta. Seharusnya harta membuat kita bahagia, malah kita menjadi budaknya harta. Jabatan yang harus menjadikan kita amanah untuk memberikan kemanfaatan bagi orang,
tapi kemudian jabatan hanya menjadi pampangan saja, dan kita terkungkung dengan jabatan dan selalu ingin naik jabatan tapi kita tidak mengadakan perubahan apapun, itu kemudian tidak menjadi merdeka. Kemudian kita juga harta, mungkin jabatan, atau mungkin keluarga kita diperbudak oleh keluarga kita, keluarga yang harus menjadi kebahagiaan dari kita, malah keluarga menjadi kungkungan dalam kehidupan kita. Tidak bahagia, takut istri takut suami, takut anak. Ketakutan-ketakutan itu yang kemudian menjadi manusia tidak merdeka. Maka merdeka di dalam Islam, dia hanya menjadi kalau kasarnya menjadi budaknya Tuhan. Kalau menjadi budaknya Tuhan, maka dia akan bahagia. Kenapa? Maka dia akan ikhlas melakukan sesuatu. Nyapu tidak karena ada CCTV kita kemudian bersih, tidak. Oh, sudah Allah yang tahu, Tuhan yang tahu, kita bersih saja. Maka orang yang mengabdi kepada Tuhan akan menjadi profesional dalam hidupnya karena tidak ada tekanan-tekanan dari siapapun. Itu kemerdekaan, maka bebas menyembah Tuhannya dan intinya bertuhan kepada Tuhannya. Itu perspektif ta'abbud dari Islam ya. Jadi Islam, tadi bebas dari harta, tahta, dan cinta. Dan ya, cinta, betul. Kemelekatan kepada sesuatu. Tahta, wanita, dan cinta. Bukan wanita, bisa laki-laki. Betul. Harta, tahta, dan cinta. Betul sekali. Ternyata juga tidak abadi ya. Tidak abadi, semuanya tidak akan ada yang abadi. Ya, ini pengertian itu yang harusnya memang. Betul. Ketidakabadian itu. Kadang-kadang orang mengira bahwa itu semua adalah abadi. Kenapa ada. orang salah mengira? Betul. Pak Halimi. Karena tergantung keimanannya seseorang. Atau tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak beriman. Ada yang tahu tapi tidak beriman. Beriman ini maksudnya apa? Beriman itu benar-benar percaya. Misalkan saya tahu bahwa naik sepeda kalau ngebut itu tidak boleh. Ngebut di jalan, tapi saya ngebut. Kan tahu tidak boleh ngebut. Bahkan ada tulisan dilarang ngebut. Masih ngebut saja. Ternyata kemudian apa yang terjadi? Tabrakan, misalkan. Setelah tabrakan harusnya dia beriman. Seharusnya. Maksudnya ada yang kadang tidak beriman. Tidak juga ya. Tidak juga. Maka kemudian kenapa kemudian dikasih seperti polisi tidur orang nyebutnya Indonesia? Karena banyak orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Dablek berarti. Dablek. Sehingga dikasih polisi tidur. Kata-kata sudah nggak apa-apa ya, kitab nggak direken, kitab peraturan nggak direken, bahkan pengalaman tidak direken. Akhirnya apa? Dikasih polisi tidur atau dikasih pagar. Itu kan sudah tahap yang keberapa? Benar. Berarti bukan manusia kemudian bodoh, banyak manusia yang pintar tapi tidak mau tahu, tidak beriman. Bahasanya bebal kali. Bebal, mungkin. Dablek kalau nggak, padahal ada peribahasanya ya Pak Dokter Halimi. Jangan sampai jatuh ke lubang sumur yang sama. Betul. Tapi ternyata banyak yang masih terjatuh beberapa kali, bahkan bolak-balik. Dan senang ketika dia terjatuh. Loh, ini mungkin ada pemirsa Dapat TV yang senang kalau terjatuh. Karena dengan terjatuh dia ada yang nanti saya jatuh dapat sumbangan. Wow, tajam nih. Tajam. Ternyata Dokter Halimi ini diam-diam, kalem-kalem, tes gitu ya. Ternyata banyak yang sengaja menjatuhkan dirinya untuk mendapat simpati dari orang lain. Betul. Ini karena hausnya kasih sayang apa bagaimana ini? Bisa saja karena kehausan cinta. Baik, jadi definisi kemerdekaan adalah kita bebas ya, terutama bebas dari kemelekatan yang fana ini. Yang fana. Tapi banyak orang yang ternyata masih dablek, yang disebut tidak beriman, walaupun sudah mengalaminya sendiri. Betul. Dokter Halimi, mengapa kita membutuhkan kemerdekaan? Dan apa sebenarnya fungsi sebenarnya dari sebuah kemerdekaan? Kenapa kita membutuhkan kemerdekaan? Dan kemerdekaan adalah kebutuhan kita. Artinya, kecuali orang-orang yang itu tadi. Tapi memang setiap manusia pasti membutuhkan kemerdekaan. Contoh, kenapa orang sekarang sering healing,
mau healing kemana. Karena Rekreasi, healing itu, rekreasi itu bagian dari kemerdekaan. Dan itu bagian dari kebutuhan seseorang untuk menjadi bahagia, senang, tenang, bebas. Dan itu kebutuhan pokok manusia adalah kesenangan, kebebasan, dan ketenangan. Kebutuhan pokok. Banyak orang punya harta, kemudian jabatan mentereng, tapi dia tersiksa dalam kehidupannya. Saya selalu mencontohkan, belum tentu orang yang punya villa 50, mobil sekian, itu lebih bahagia daripada tukang sampah. Betul. Artinya saya tidak menyepelekan tukang sampah. Tukang sampah menurut saya itu luar biasa. Ya. Tapi ketika dia menjadi tukang sampah, ketika jam 2 bangun, dia bahagia. Bahkan saya sering lihat itu tukang sampah kalau pagi-pagi bersama setelah selesai, bahagia, tawa, ketawa. Ini orang merdeka. Nikmat. Sedangkan yang naik mobil, pagi-pagi sudah pusing. Jam kantornya macam-macam dan yang lain, bahkan tidak bahagia, nyampe sumpek marah-marah ke entah mungkin bawahannya, mungkin dimarahi atasannya, stres dia tidak menemukan kebahagiaan, dia tidak menemukan kemerdekaan di situ. Tapi tukang sampah dia merdeka. Tapi kemerdekaan di sini karena memang kemerdekaan nanti akan sangat dekat dengan kemenangan ya, kemudian kebahagiaan seseorang dan kesenangan seseorang, dan itu yang dicari oleh banyak orang, kebahagiaan. Betul. Dan kesenangan, dan itu kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok. Fungsinya apa? Fungsinya tadi kalau sudah senang, bahagia, maka akan tenang. Meskipun tidak semua kesenangan akan membawa ketenangan. Betul. Ketenangan. Contoh. Semua kesenangan juga belum tentu menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Tapi kemerdekaan yang hakiki menjadi fungsi tadi itu adalah ketika manusia kemudian menemukan ketenangannya, dan ketenangan pasti akan bahagia. Pasti akan bahagia. Kenapa? Tapi belum tentu bahagia, dia menjadi tenang. Kenapa tenang? Harus merdeka biar tadi menemukan ketenangan. Contoh, saya mau ke pasar, kok ada Belanda. Loh, apa hubungannya ke pasar sama Belanda? Jangan dijawab dulu, kita break dulu. Baik, bisa dapat penasaran kan? Ke pasar ada Belanda atau ada apa ini tadi? Nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya, baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya bersama Dr. Halimi Sudi dari UIN Malang, dan tema kita masih memaknai kemerdekaan dari perspektif Islam. Menarik sekali. Kita lanjutkan dulu nih. Gimana tadi? Misalnya ini yang menurut membutuhkan kemerdekaan dan apa fungsi sebenarnya dari sebuah kemerdekaan nih, contoh. Tadi contoh kalau kita mau ke pasar, nggak jadi Belanda deh, perampok misalkan, atau pencuri atau copet kalau di pasar. Kalau di sana banyak copet, maka kita ke pasar itu tidak akan pernah tenang. Di pasar itu banyak copet, banyak perampok, was-was. Mau beli, mengeluarkan uang takut, mau ini takut, ketakutan. Ketika sudah ada ketakutan dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah menikmati hidup. Sedangkan dunia itu untuk dinikmati. Untuk dinikmati dalam artian yang sesungguhnya. Artinya dinikmati bukan kemudian mabuk macam-macam, dinikmati. Benar-benar tenang, mau beli di pasar tenang, dibawa pulang juga tenang. Dia menemukan ketenangan. Sama dengan kemudian kalau kita di keluarga. Kenapa dalam Islam diperbolehkan untuk cerai? Boleh. Tetapi bolehnya ini dibenci oleh Tuhan, bukan dianjurkan, dibenci. Itu pun kalau sudah tahap akhir, benar-benar tidak bisa dikomunikasikan, didiskusikan, tidak bisa. Kenapa? Karena dalam ketidakharmonisan ini, meskipun sudah berkeluarga, ada tekanan-tekanan. Sedangkan menikah kan untuk bahagia. Suami datang senyum, istri datang bahagia, anak demikian. Maka boleh untuk keluar dari tekanan-tekanan itu. Artinya diantaranya adalah bercerai. Intilak itu lepas. Sudah mentok banget. Kalau mentok banget. Tapi kalau tidak mentok, itu nggak boleh. Mentok banget. Artinya sudah tidak bisa, sudah tidak menemukan apapun, kebahagiaan sedikit pun. Sedangkan tujuannya kan untuk bahagia. Sama dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun tempatnya, meskipun di situ dikasih 5 miliar sehari,
Tapi kalau tidak bahagia, maka 5 mil menjadi tidak ada gunanya. Ya. Menjadi tidak ada gunanya. Betul. Karena hidup bukan untuk harta, Betul. tapi untuk kebahagiaan. Betul. Ya. Tujuannya untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan. Saya tertarik membicarakan perihal keluarga, karena saya pikir ketika keluarga itu menemukan kebahagiaan, dia kan adalah bagian kecil dari suatu bangsa. Ya? Betul sekali. Nah, betul. bagaimana Islam menyoroti hal ini? Sebelum menikah, apakah seseorang itu harus sudah mengerti kebahagiaan itu? Sehingga kemudian ketika bertemu, dia sudah tahu bahwa pernikahan kan sebenarnya adalah suatu jalan atau pilihan yang sakral kalau menurut saya. Betul sekali. Karena ada penciptaan manusia loh di situ. Betul. Nggak main-main loh ya. Betul. Bagaimana sebenarnya? Kenapa kok bisa bercerai gitu loh? Ini yang saya kadang-kadang masih pikir ini. Bahkan dalam Al-Quran itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda dari kekuasaan Allah itu adalah Allah ciptakan pasangan dari diri kalian untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk agar tenang. Artinya menikah untuk tenang. Menikah untuk sakinah mawaddah rahmah, itu ada 3 tahap. Tapi ini panjang sekali. Keluarga kecil adalah bangsa, kata bagian kecil dari bangsa yang luar biasa. Kalau keluarga sudah bahagia, maka negara akan bahagia. Betul. Anak-anak akan bahagia, maka negara akan bahagia. Keluarga akan kalau tadi istilahnya, apakah sebelumnya harus kenal? Betul, dalam Islam ada istilah ta'aruf. Mengenal dulu. Mengenal, artinya tidak tiba-tiba kemudian nikah, tidak. Tapi kemudian ada istilah ta'aruf, mengenal. Tapi bukan pacaran. Kita tidak mengenal istilah pacaran. Betul. Kecuali itu istilah mana ya? Ya itu. Bahkan saya kadang bilang sama teman-teman, pacaran 3 tahun, tapi ketika menikah cerai dia. Artinya bukan persoalan mengenal, karena orang pacaran, meskipun tidak semua, oknum atau mungkin sebagian besar atau sebagian kecil, orang pacaran itu adalah selalu dibuat-buat. Contoh, dibuat-buat kata-katanya, karena pacarnya bukan istrinya, dibuat sayang mau kemana, dibuat-buat. Ayo, sesuatu yang terbaik dia ungkapkan, meskipun dia bukan karakternya. Demikian juga yang laki-laki atau yang perempuan, atau mungkin malam-malam yang sudah sholat dia tidur-tiduran main game. Tapi agar dibilang misalkan dia bangun malam, mungkin selalu dibuat menjadi soleh. Itu dalam pacaran biasanya, karena harus tampak yang terbaik. Tetapi ketika menikah, baru beberapa hari cerai. Nah, ini yang kemudian tidak dimaksud mengenal. Mengenal dalam Islam itu lebih mengenal pada ibadahnya, karakternya, kekurangannya. Maka kalau saya bilang, kalau sebelum nikah, kemudian dia pegang tangannya, bersentuhan tangannya atas nama cinta, itu bukan cinta. Kenapa? Cinta itu menjaga. Ini belum milik saya nggak boleh memegangnya. Saya menjaganya, bukan kemudian saya cinta. Bahkan mohon maaf, ada yang melakukan hubungan sebelum nikah. Dia sebenarnya tidak cinta. Betul. Dia itu benci. Kalau cinta, dia menjaga yang ada pada diri seseorang, dan orang ini menjaga apa diri kita. Itulah cinta yang sesungguhnya. Dua-duanya harus saling menjaga dong. Saling menjaga. Jangan jadi budak nafsu. Jangan, betul sekali. Tidak merdeka mereka. Tidak merdeka. Betul. Kesimpulannya begitu tuh. Betul sekali. Itulah kemerdekaan dalam cinta. Iya, ini hubungan-hubungan ini ternyata tidak ada kemerdekaan, karena ternyata masih jadi budak sesuatu. Betul. Dan itu budak nafsu. Maka tidak diperbolehkan dalam budak nafsu itu. Oke, ini kan kita ngomongin yang tentang hakiki ini ya, betul. Karena bagaimanapun juga kemerdekaan ini harus dilandasi dari orang per orangnya dulu nih, mengenal apa sih sebenarnya. Betul sekali. Sebenarnya bagaimana mencapai kemerdekaan yang hakiki menurut Islam? Kita ambil dari sorot pribadi aja dulu. Betul. Untuk mencapai, maka dia harus punya iman. Maka dalam banyak ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ada ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena Islam itu juga membebaskan, silahkan kamu kafir, silahkan kamu beriman, selalu dikasih pilihan.
Bahkan dalam beragama, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Tidak boleh ada paksaan. Bahkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhalladzina kafaru qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. La ta'buduna ma, jangan engkau menyembah la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Artinya sudah, Tuhanmu ya Tuhanmu, kamu mau nyembah ini ya sudah, jangan memaksa saya, dan saya sembah untuk Tuhan saya tidak menyembah Tuhan kalian. Kita bebas menyembah sama-sama Tuhan. Maka dalam agama itu ada istilah moderasi dalam beragama. Sebenarnya la ikraha fiddin, agama tidak mau memaksakan. Karena kaitannya kalau sampai dipaksa seperti itu, karena sebenarnya sama dengan kenapa ada seorang perempuan kemudian membunuh suaminya. Yang salah istrinya atau yang salah suaminya? Kan pasti orang dalam pikirannya menyalahkan istrinya yang membunuh suaminya. Dia belum tahu bahwa suaminya sebelumnya adalah yang memaksa atau tidak memberikan haknya terhadap si istri, sehingga istri dalam kondisi tidak sadarnya sampai membunuh suaminya. Tapi ini bukan contoh yang benar-benar contoh. Artinya kadang orang melihat sisi kejahatannya, tapi dia tidak tahu kenapa dia melakukan kronologisnya. Harus bijaksana. Harus bijaksana, betul. Harus bijaksana melihat sebab akibat. Makanya ada pengadilan. Ya? Betul sekali, betul sekali. Harus ada pengadilan. Maka pencapaiannya, maka dia harus beriman untuk menemukan kemerdekaan yang hakiki. Bagaimana beriman? Misalkan dalam ibadah kemerdekaan. Kalau dalam Islam tujuan syariat itu 4. Tujuan syariat. Pertama, terjaga agamanya, hifdzuddin. Artinya agama ini jangan sampai diusik. Itu dalam Islam. Melebihi apapun. Kalau agama diusik, maka semuanya tidak akan rela untuk mengusik agamanya. Saya kira semua agama. Betul, maka tidak boleh ketika seseorang mengotori agama seseorang, maka dia pasti membenci. Maka kemudian ada peperangan, ada perang salib, perang macam-macam itu. Karena sebenarnya tujuan agama ini pada hakikatnya ini tujuan tertinggi untuk menemukan kebebasan yang hakiki secara spiritual. Hakikatnya kemanusiaan kita. Betul, betul. Kemudian ada hifdzul mal, hifdzuddin, hifdzul mal, menjaga harta. Maka dalam agama harta harus dijaga. Maka kalau ada orang mencuri, maka boleh, kalau Indonesia tidak ada dan sekarang juga sudah mulai tidak ada, dipotong misalkan ya. Karena harta seseorang ini harus dijaga. Sama dengan kenapa kemudian itu dihukum mati. Dalam Islam kan ada hukuman mati. Betul. Secara orang bilang itu tidak sesuai dengan HAM, tidak sesuai dengan kemanusiaan. Pri kemanusiaan sampai dihukum mati. Dalam Islam itu sebenarnya tidak melihat orang ini saja. Dia melihat kemaslahatan lebih umum. Ini kalau sudah tetap melakukan, keluar masuk penjara, tetap membunuh orang, dia lebih banyak mafsadatnya. Hanya lebih banyak mafsadatnya kalau dia dipelihara daripada maslahatnya. Kalau ini tetap dipelihara orang ini, mendingan bunuh saja dalam tanda kutip. Artinya dihukum, bukan dibunuh ya, dihukum. Di penjara, biar dia tidak membuat kemafsadatan di luar. Agama menjaga kemafsadatan secara umum, bukan personal. Artinya menghukum satu untuk yang banyak. Bukan kemudian hanya melihat satu. Orang kan hanya melihat satu itu. Betul. Melihat satu, ini tidak kemanusiaan, tidak. Yang lain tidak dilihat. Dalam Islam tidak. Kemaslahatan umum itu lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi. Artinya untuk umum, untuk kemaslahatan umat. Ya. Itu. Nah itu hukuman mati sebenarnya ada ya. Kita break dulu ya. Oke. Baik, Pemirsa Dhamma TV, menarik sekali ini pembicaranya. Kayaknya 1 jam kurang deh ini. Baik, kita akan ketemu setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma Televisi. Tentunya masih di Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Halimi Sufdi. Baik,
Ini tadi ada hukuman mati ya memang ya. Itu kalau memang sudah sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan dan sesuai dengan batasan-batasan. Batasan yang sudah ditentukan oleh agama. Berarti itu sudah melanggar kebahagiaan kebebasan orang lain. Betul sekali. Itu yang kadang tidak dipahami oleh orang. Dia melanggar kebahagiaan orang untuk bahagia, untuk bebas. Sama dengan perampok, maka kan dia harus dihukum. Kalau dia dibebaskan, maka akan merampok lebih banyak lagi dan akan menghancurkan kebahagiaan banyak orang dan kebebasan banyak orang. Tetapi dalam Islam bertahap. Kalau dia mencuri satu tangannya lagi, dan itu pun tidak hanya mencuri kecil tapi besar, ada ukuran-ukurannya. Artinya agama itu memang diturunkan untuk kemaslahatan umatnya, bukan untuk penindasan terhadap umat. Bahkan orang yang benar-benar agamis, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan dia tidak merusak. Karena Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan kerusakan di muka bumi. Artinya dia untuk menemukan kebahagiaan itu, maka dia akan lalui tahapan-tahapan yang dianjurkan oleh agamanya. Itu kemerdekaan. Tetapi kalau menurut Dr. Halimi, seberapa banyak sih manusia itu benar-benar mengikuti ajaran itu? Itu tidak bisa dipersenkan ya. Karena memang manusia itu macam-macam, berlevel-level tingkat ini. Bahkan ada yang bilang Indonesia termasuk negara yang rendah, meskipun secara religius mungkin religiusitasnya tinggi, maraknya macam-macam, tapi semakin kemarin saya baca, semakin religiusnya tinggi, maka negara itu semakin rendah, tidak berkembang. Karena dia hanya mengukur satu sisi. Kadang dia tidak mengukur banyak sisi. Di Indonesia, apakah termasuk negara yang tidak bahagia? Mungkin kalau lihat orang-orang di kampung-kampung, betapa dia ke sawah, dia senyum-senyum, tidak ada tekanan, mau azan ya sholat, ke gereja. Bahkan di Indonesia tuh semua agama berkembang dengan luar biasa. Mungkin tekanannya ya di medsos, di ini. Tapi saya melihat tidak seperti kadang yang dihebohkan. Ini kan merdeka sekali. Betul. Dan itu coba lihat orang Jawa, lihat mungkin orang luar Jawa, betapa sumehnya ketemu orang, bahagianya ketemu orang. Ini kekayaan yang luar biasa. Kadang orang memahami kekayaan itu kan harta. Harta ukuran. Bukan. Maka kebahagiaan itu, rezeki itu bukan harta. Kita disambut oleh teman kita dengan senyuman yang luar biasa, itu rezeki yang terbesar. Saya selalu bilang bahwa saya orang yang paling bahagia di muka bumi. Loh, kok bisa Ustadz nggak punya apa-apa? Seandainya saya bayar kepada Tuhan sehari 5 miliar tidak akan cukup. Kenapa? Karena Tuhan memberikan rezeki kepada saya setiap hari itu luar biasa. Contoh, mata yang bisa berkedip dengan ribuan kali tanpa saya bayar kepada Tuhan. Kalau itu bukan rezeki, apalagi yang kita minta sama Tuhan? Bolak-balik nggak bayar, kalau sekali kedip 500.000, 200.000. Belum oksigennya. Itu kan luar biasa yang Tuhan berikan. Luar biasa yang harus disyukuri. Maka itulah iman, nanti dia akan bahagia mensyukuri yang dinikmati. Ketemu ibu saya dengan senyumnya, saya syukuri kebahagiaan. Jangan dibandingkan dengan dikasih 100 juta. Belum tentu 100 juta membawa saya bahagia. Malah bingung. Mau dibuat apa, kemana, stres. Bahkan kemudian mabuk-mabukan dia. Karena selesai kebahagiaannya. Betul, akhirnya bersenang. Gitu. Ya, itu adalah kebahagiaan yang berarti ya, dengan mensyukuri. Maka kuncinya bersyukur akan bahagia, tapi jangan menunggu kebahagiaan kemudian bersyukur. Kalau orang bersyukur pasti bahagia. Pasti sudah. Dari hal yang kecil saat ini. Hari ini tadi bangun, kita menghirup oksigen masih gratis. Coba kalau sudah masuk rumah sakit ya? Aduh, nggak bisa dibayar itu oksigen. Bayar. Berapa miliar memang ya? Berapa miliar, bisa miliatan. Itu baru oksigen. Belum. Ya, jadi mungkin inilah yang disebut sebagai kemerdekaan yang hakiki. Menurut Islam kah? Ini secara umum ya. Kalau kebahagiaan tadi itu, kalau dalam Islam yang hakiki ketika dia bebas menyembah Tuhannya. Atau dia menjadi budak, menjadi hamba, bukan budak, menjadi hamba Tuhannya. Itulah Islam, kemerdekaan dalam Islam. Dr. Halimi,
Tuhan itu kan cuma satu ya. Betul. Disembah sekian banyak ragam. Betul. Isme Betul. bahkan ya. Betul. Tapi kenapa kok orang-orang bertikai? Sebenarnya yang dipertikaikan apa sih? Gitu loh. Sesama Islam atau? Ya macam-macam ya, ada yang sama Islam yang akhirnya kan sebenarnya cuma satu gitu loh. Betul. Kalau kita lihat atau Tuhan itu Tuhan itu satu. Oke. Karena keyakinan umat Islam itu kalau dan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa kan tidak harus menjadi 2 dan 3. Seperti matahari itu satu. Iya, coba tetapi orang dia rebutan matahari. Rebutan matahari. Kan lucu. Iya kan, kalau dipikir-pikir. Jadi sebenarnya yang diperebutkan itu adalah punya aku paling baik, punya aku paling benar, punya aku paling keren gitu. Akhirnya berantem. Sebenarnya sama loh, cuman mungkin caranya yang berbeda. Saya menyebutnya seni memujanya yang berbeda mungkin. Kalau dalam perspektif itu nanti kaitannya dengan moderasi. Tapi kalau dalam keyakinan umat Islam, misalkan saya, maka saya selalu bilang di mana-mana Islam yang terbaik. Betul. Dan itu kewajiban seorang pemeluk agama. Semuanya bilang yang terbaik. Harus yang terbaik dan harus. Sama dengan saya punya istri. Istri saya yang terbaik. Kalau saya bilang istrinya itu yang terbaik, istri terbaik, nanti jadi kita maka memang harus ada keyakinan, tetapi Islam juga mengatur meskipun ini yang terbaik milik kita, tetapi tidak boleh mencela agama lain. Itu ajaran Islam, tidak boleh mencela. Toh kalau ada yang mencela agama lain, itu bukan ajaran Islam. Mencela, tetapi kan tetap tidak hanya Islam kan yang mencela agama. Iyalah, namanya manusia semua mencela itu. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran ini baik ya, tergantung manusianya bagaimana memahami dari hakikat dari ajaran-ajaran ini ya, dokter ya. Baik, jadi kalau suamiku adalah yang terbaik. Betul, harus yang terbaik. Berantem nih nanti sama istrinya. Rumput tetangga lebih hijau. Jangan, nggak boleh. Nah, itu adalah sebuah kesadaran tata krama lah ya. Tata krama, akhlak, etika. Islam, jangan bayangkan Nabi itu hidup dulu, Nabi Muhammad hidup dulu di kalangan umat Islam. Tidak, beliau hidup di kalangan ada Yahudi, ada Nasrani, tetangga-tetangga beliau, tetapi beliau menghargai benar. Dari penghargaan itu, bagaimana beliau menghargai banyak agama waktu itu, kemudian orang tertarik dengan penghargaan itu, maka mereka masuklah. Pengen tahu. Gitu, kepo nih ceritanya kepo. Ya. Artinya gitu ya. Sekarang tetangga, misalkan non-muslim di ini, itu nggak boleh. Nggak ada ajaran di dalam agama Islam itu seburuk itu. Baik, jadi kalau kita sudah bilang terbaik, jadilah orang yang terbaik juga. Menurut agamanya. Menurut agamanya. Dan diaplikasikan gitu di dalam hubungan seserawungan ya kalau orang Jawa ya. Di dalam hubungan ya. Saya yakin, saya membayangkan dulu Nabi Muhammad itu kan ada jalan sutra tuh perdagangan. Jadi dari Cina banyak juga ajaran-ajaran mungkin. Sebelumnya kan ada Taoisme, ada Buddhisme, banyak ada sekali. Macam-macam. Banyak sekali. Dan itu benar-benar membuka cakrawala religi dan spiritual saya rasa ya. Saya membayangkannya seperti itu. Banyak dulu kenapa Islam kemudian invasi. Invasi itu sebenarnya banyak diminta. Bukan Islam sendiri yang mau invasi, diminta. Di sini ada kekacauan, ayo bantu. Minta bantuan sama Islam. Namanya juga belum Islam ya waktu belum itu Islam. Jadi ini ada suatu aturan atau ajaran. Kalau Islam sudah Islam, namanya agama sudah Islam. Artinya ada kelompok atau kabilah atau negara yang tidak aman di situ dengan rajanya yang angkuh, yang zalim, maka minta bantuan di antara kepada tentara-tentara Islam. Negara saya seperti ini, bantu untuk terbebas dari ini. Karena melihat Islam itu tidak ada penghambaan terhadap raja, misalkan. Pendoliman di sini, minta bantuan, diseranglah di antaranya. Karena memang minta bantuan, diserang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mensejahterakan. Semuanya. Ya, itu. Memberikan pencerahan. Kemaslahat, iya. Betul. Waduh, susah banget ya hidup zaman dulu. Betul sekali. Jadi kita sekarang nggak berperang.
Ya, nggak berperang. perang Untuk ya. bahagia tidak, lain perangnya. Sekarang pinter-pinter sudah perang ya? Sudah, Lewat betul. medsos. Betul sekali. Baik, kan kita sambung lagi. Kita break dulu ya, Dr. Halimi. Baik, Wisadama TV menarik sekali bicara mengupas sejarah juga dan bagaimana memaknai kemerdekaan dari perspektif Islam. Kita terbuka juga wawasannya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV masih bersama kami di sini di Manage Your Mind, dan tentunya kita lanjutkan bahasan tentang memaknai kemerdekaan dari perspektif Islam. Baik, Dr. Halimi, bagaimana sih sebenarnya peran umat Islam ini pasca dan pra kemerdekaan Indonesia? Terima kasih. Penjajah itu datang kalau tidak salah pada abad 16. Ya. Pada abad 16. Awalnya dagang. Awalnya perdagangan. Belum jajah tuh. Iya, belum dijajah. Masih cari simpati dulu. Kok asik nih? Kok asik. Ini kalau dimiliki saya semua ini, wah, pasti negara saya bahagia, katanya. Gitu ya. Di antaranya itu Portugis. Portugis itu kemudian penjajahan ini, maka karena sering mengusik, kalau bahasa kita itu, ada orang mengusik keluarga kita, itu kan penjajah. Betul. Penjajah. Ada orang mengusik negara kita, mengambilin milik kita, harta kita, menindas. Tidak hanya mengambil, tapi menindas. Dan semuanya tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis. Betul. Artinya banyak yang kemudian negara-negara Islam waktu itu belum ada Indonesia. Ini kerajaan-kerajaan bergerak dengan sendiri-sendirinya. Ada yang Malaka, kerajaan Malaka, kemudian Ternate, kemudian Ternate Tidore, ya, benar-benar. Kemudian Banten. Banyak negara kerajaan-kerajaan itu yang kemudian bergerak sendiri-sendiri untuk mengusir Portugis. Kenapa? Karena mereka memang tidak memberikan kebahagiaan buat kita. Diajak dagang kok mereka dikasih hati ngerogo rempelok. Betul. Hanya mereka berang. Ini pra kemerdekaan. Artinya kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berperang sebelum Indonesia merdeka, dan itu tidak satu. Bahkan kalau di Aceh 8.000 di Banten ya, di kerajaan Banten, Mataram, itu bisa menghabisi 8.000 penjajah. Sebelum kemerdekaan Indonesia, umat Islam, negara-negara Islam itu, kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berperang sedemikian dahsyatnya. Tuh. Pasca, kalau pasca sudah, karena peranya seperti itu, paskanya sebelum juga kemerdekaan ya. Kalau kemerdekaan kan 1945. Berdirinya organisasi keislaman, diantaranya Persis, diantaranya Syarikat Islam itu, Syarikat Islam, perdagangannya dia juga bermain, dalam politik juga bermain, mayoritas kan umat Islam. Kemudian ada Muhammadiyah itu 1900, kalau nggak salah 19 atau berapa itu ya, 12 Muhammadiyah juga dibangun, ada politiknya, ada semuanya kan, gerakan-gerakan NU 1926-nya, yang kemudian muncul Sabilillah yang menghancurkan Belanda di Surabaya, perlawanan yang paling sengit dengan Malabi. Ya. Oh, Malabi ya? Iya, Malabi, kemudian menjadi tonggak 10 November itu, Hari Pahlawan itu. Ya. Kemudian organisasi-organisasi keislaman yang cukup banyak dan bergerak, ada Perti mungkin di Sumatera, dan organisasi-organisasi lain. Artinya gerakan umat Islam itu sebelum pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan itu sangat mewarnai di Indonesia, di Indonesia. Ya. Gitu. Jadi itu dulunya kerajaan-kerajaan kecil Islam. Betul. Kemudian mulai membentuk organisasi-organisasi berarti ya. Betul. Untuk menyatukan kali yang sempat pecah-pecah itu ya. Betul. Dan diantaranya Imam Bonjol, kemudian Diponegoro, kemudian 1800-an ya. Siapa? Ada Pangeran Antasari, ada Cut Nyadin,
Itu kan banyak sekali ya, banyak sekali itu di Mataram. Anak-anak muda kita nggak ngalamin itu ya? Nggak ngalamin itu. Betapa berdarah-darahnya perjuangan itu. Betul. Maka ada istilah Hizbullah dan Sabilillah. Maka Masjid Sabilillah ini kan termasuk masjid perjuangan, Masjid Sabilillah. Hizbullah itu mungkin kita sebut dengan partai Tuhan atau gerakan Allah ya. Sabilillah itu jalan Allah. Artinya orang dengan keagamaan ini hancurkan penjajah karena ini tidak sesuai dengan agama kita. Betul. Tidak sesuai dengan agama Islam, tidak sesuai dengan kemanusiaan. Betul. Dan agama itu adalah semakin agamis, semakin manusiawi seharusnya seseorang. Iya. Benar. Karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan kemanusiaan. Maka semakin agamis, semakin manusiawi. Ini berjalan berdampingan. Dan semua hukuman-hukuman dalam Islam itu larinya kepada manusia. Betul. Maka kalau kita mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, pada hakikatnya adalah menjaga kemanusiaan. Karena Allah Maha Penyabar, Maha semua itu kan. Artinya semakin membesarkan Tuhan, maka dia semakin religius. Dan religi di sini tidak kemudian dilihat secara gerakan, kemudian melakukan ritual atau tetapi dilihat dari KTP. KTP tidak benar-benar teraplikasikan. Bagaimana ketemu saudara, teman, lain orang, bertetangga, semuanya dalam Islam sudah diatur. Itu namanya Islam. Islam. Gitu. Bukan karena KTP-nya Islam terus kita jadi Islam ya. Maka tingkat tertinggi dalam Islam itu ihsan. Ihsan itu baik, melakukan kebaikan. Ada Islam, iman, ihsan. Muhsin. The way of life sudah menjadi ya. Bahwa begitulah harusnya. Seharusnya betul. Muslim betul. Gitu. Muslim itu kan selain sebutan pasrah. Selain pasrah itu juga menyerah tapi pada Tuhannya. Muslim itu salam itu perdamaian. Maka kalau orang nyebut Assalamualaikum, salam sejahtera, itu terjemahannya. Salam sejahtera itu bisa menjadi terjemah dari salam itu. Kan salam sejahtera. Sebenarnya dengan salam itu sudah cukup. Salam. Kita main sejahtera, ketentraman, bahagia. Makanya kalau ada yang Assalamualaikum tuh dijawabnya dengan baik gitu. Enggak Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betul. Ketemu saudara, Assalamualaikum, kamu bahagia ya, sejahtera, makmur. Iya. Dan harus dilakukan dari hati kita yang terdalam. Baik. Begitu ya. Jadi perjuangan dari organisasi-organisasi Islam pada waktu itu ya memang sebenarnya akhirnya melahirkan proklamasi itu. Proklamasi itu sesuai dengan memang tapi memang jiwanya. Itu apa namanya bagian ya, meskipun tidak Persatuan Indonesia itu masih panjang kan. Tahun berapa Bung Tomo itu kan masih panjang. Betul. Itu pergerakan yang cukup panjang sejarah Indonesia. Perjuangan ya, prosesnya. Proses panjang. Sebenarnya Dr. Halimi, bagaimana sikap yang baik umat dalam mengisi kemerdekaan masa kini yang sudah globalisasi, terus kemudian teknologinya udah kemana-mana, bagaimana? Maka kembali ke hakikinya. Kalau di Indonesia, kemudian saya memaknai bagaimana umat Islam terutama atau orang Indonesia yang memaknai kemerdekaan di Indonesia. Kita kan sudah tidak harus berperang nih. Betul. Sudah tidak ada tombak, tidak ada parang, tidak ada senjata untuk kita hancurkan, tidak ada di luar kita. Dan itu sekarang lebih susah, dalam tanda kutip. Satu sisi bisa lebih susah karena musuh kita sudah tidak di depan kita kadang. Musuh kita adalah diri kita. Maka dalam puasa itu musuh terbesar kita itu bukan setan lagi, tapi nafsu kita. Nafsu berbuat jahat, itu kan nafsu. Kebencian, keserakahan, kebodohan juga banyak yang harus kita isi. Sekarang perang kita di medsos, media sosial. Isinya juga kadang tidak terkontrol. Betul. Bahkan belum waktunya dia menonton sesuatu, 18 ke atas, dia sudah menontonnya ketika umur 5 tahun. Ini perang sebenarnya. Perang dan peran orang tua. Karena menahan itu juga bagian dari perang. Ya. Mengisi kemerdekaan. Anak bagaimana dipertontonkan sesuatu yang baik. Kalau tidak, mulai kecil dipertontonkan yang baik, maka terus-menerus nih akan ada dalam pikirannya ketidakbaikan. Maka kita isi
di antaranya adalah sesuai dengan Pancasila itu saja, mungkin lebih mengerucut. Yang pertama, ajak saudara, ajak anak terutama keluarga bertuhan. Tunduk kepada tunduk kepada aturannya. Kemarin ya. saya tertarik, 3 hari saya di Bali kemarin, sedikit berbincang banyak tentang apa tidak takut, saya bilang, Bali itu kemasukan orang-orang dari Eropa agamanya, Hindu kemasukan agama-agama dari luar Hindu. Bahkan dari Eropa, bahkan saya nyinggung juga kemasukan dari Islam. Apa kata mereka? Di antaranya menyampaikan, tidak, karena akar kita sudah kuat. Dan kita dengan anak-anak kita sudah dilatih. Kalau kita tertutup, maka tidak akan ada orang ke sini. Maka Bali, katanya mereka itu, tidak ada pernah takut untuk kecurian, untuk ini. Maka aman-aman di Bali. Kenapa? Karena kita punya agama sesuai dengan keyakinan kita di Bali. Dulu katanya orang, dulu telanjang ketika di pasir, sekarang sulit menemukan orang telanjang bulat. Kenapa? Karena kita punya etika, mereka malu pada etika kita, pada agama kita. Gitu. Oh iya, artinya semakin memperkuat agamanya dia, kalau Islam, maka nanti orang akan malu untuk mengobok-ngobok agama kita. Gitu. Artinya kembali kepada Tuhan, Pancasila, Tuhan. Agama Islam, maka yakini benar-benar dan lakukan benar-benar sesuai dengan Islam, sesuai dengan Islam, aturan-aturan yang ada. Iya. Akhirnya lahirlah sila kedua. Sila kedua yang manusia berperi kemanusiaan. Berperi kemanusiaan itu hal dan beradab. Dan itu kalau diisi dari hal-hal seperti itu, kalau mungkin anak-anak muda yang lagi menonton ini, sekolah yang baik. Hilangkan kebodohan dan jangan mencari pekerjaan, jangan sekolah untuk hanya mencari pekerjaan. Jadi mencari apa? Mencari untuk menghilangkan kebodohan. Kalau sudah hilang kebodohannya, maka akan datang semuanya. Baik, kayaknya ini perlu pembahasan lebih dalam. Lebih dalam lagi. Untuk mencari kebahagiaan gimana caranya ya. Baik, Dokter Halimi, serupanya sudah waktu kita sudah kurang 2 menit lagi. Monggo, mungkin ada pesan-pesan di tema kali ini. Terima kasih, Bunda. Kalau temanya adalah memaknai kemerdekaan dari perspektif Islam. Islam itu penghambaan seseorang terhadap Tuhannya, itu adalah kemerdekaan hakiki. Ketika dia semakin dekat kepada Tuhannya, dan itu merupakan cita-cita setiap umat Islam, dekat sama Tuhannya, maka dia akan bebas dari pembudakan apapun di luar dirinya. Kalau dia sudah lepas dari perbudakan, maka dia akan menemukan kebahagiaan. Kenapa Islam itu diajarkan untuk sedekah, untuk zakat, biar dia tidak diperbudak oleh hartanya. Berikan, ini bukan hakmu. Kalau Allah kadang hanya mentitipkan kepada kamu, berikan. Melekat. Malah tidak merdeka. Maka tidak merdeka dari hartanya, dari apapun. Maka semakin dekat sama Tuhannya, kemudian dia menghilangkan perbudakan, maka itulah makna hakiki dari kemerdekaan di dalam Islam. Siap, terima kasih Dr. Halimi. Semoga kitanya mungkin sudah merdeka nih ya. Semoga masyarakat dunia bahkan semua makhluk bisa mendapatkan kebahagiaan. Baik, terima kasih pemirsa Dharma TV sudah mengikuti acara ini. Semoga apa yang kita bincangkan dan diskusikan pada kesempatan kali ini menambah wawasan kita untuk bisa menemukan makna hakiki dari kemerdekaan itu dan bahagia baik di masa sekarang maupun di kehidupan sesudah ini. Tentunya kita bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.